Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fitri. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dynamic routing. Untuk dynamic routing itu adalah sistem routing yang dilakukan secara otomatis. Untuk yang manual itu yang kemarin yang statis. Nah, untuk konsepnya routing dynamic itu salah satu cara untuk mendistribusikan informasi routing secara otomatis ya. Nah, hal ini juga untuk memudahkan perubahan dan ekspansi saat memiliki jaringan yang sudah terlalu besar. Jadi untuk dynamic routing itu biasanya dipakai ketika pada saat suatu jaringan itu memiliki banyak di semua contoh itu routernya itu banyak, bukan banyak terus, tapi itu kan nggak mungkin juga kan gitu. Untuk statik itu kan secara manual masa satu harus yang satu-satu kan lama gitu. Jadi untuk dynamic ini itu adalah salah satu solusinya. Nah, untuk dynamic routing itu dibagi dua yaitu IGP atau Interior Gateway Protocol, dan kemudian ada EGP atau juga bisa disebut dengan Exterior Gateway Protocol. Nah, untuk IGP ini terdiri lagi menjadi tiga. Yang pertama ada distance factor. Ini contohnya itu seperti RIP dan IGRP. Nah, untuk kedua itu adalah link state dan contohnya itu OSPF yang akan saya jelaskan gitu. Dan IIS kemudian tiga itu lah gitu. Nah, di sini juga EIGRP. Nah, untuk distance factor ini itu untuk menyambungkan antara router 1 dan router 2. Itu adalah cara untuk menyambungkan dari router 1 dan router 2. Nah, untuk yang pertama itu adalah vektor, berarti ini diukur dari jarak. Kemudian ada instance itu berdasarkan bandwidth ya. Yang ketiga itu ada hybrid, yaitu gabungan antara distance vector dan link state. Nah, kemudian OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing dinamis pada teori IGP dengan algoritma link state protokol atau dalam kurung LSR. OSPF juga itu support IPv4 versi 2 dan IPv6 versi 3 ya. Konsep cara kerjanya dengan mencari rute jalur tercepat berdasarkan bandwidth, delay, dan load. Kemudian juga itu disesuaikan sesuai kecepatannya. Kemudian OSPF merupakan protokol routing yang menggunakan konsep hierarki routing. Dengan kata lain, OSPF mampu membagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Kemudian tiga tingkatan ini diwujudkan dengan menggunakan sistem pengelompokan yaitu area.
Ini kemudian ada OSPF. Tujuannya adalah untuk memecah topologi jaringan menjadi unit-unit yang lebih burung area untuk mengurangi overhead protokol routing dan meningkatkan efisiensi program. Untuk metode backbone standar di atau default area, kemudian area, kemudian not so static area. Ya, langsung saja kita ke topologinya dulu. Nah, yang untuk kabinetnya, kita bisa buka setting setting dulu karena saya sudah tadi menyeting supaya IP address gitu kan. Ya nggak lama juga nunggunya. Jadi kita langsung saja ke command prompt. Kemudian as administrator, lalu kita klik untuk admin itu adalah yang ini ya, yang SP-nya tuh berarti 10.0.7.0. Kemudian masnya itu 255.0. Lalu kita untuk untuk kita ini masukkan ya, kemudian masukkan IP address untuk kopinya ya. 10.1.1.1. Enter. Oh, ya, berarti kalau baru sampai sentuh mungkin karena kan tadi saya sudah coba dulu ya, mungkin yang artinya tuh kota Spillet berarti gagal karena kan objek sudah berarti sudah ada. Kita tinggal ini saja. Lalu kita buka inbokan inbox, kemudian transport ambil administrator. Ikan juga IP nanti 51 kemudian connect. Nah, kemudian saya akan konekkan ke router 2 more, lalu ini connect Romon yang ini connect. Nah, kemudian yang pertama kita akan setting dulu dari router 1. Yang pertama yang perlu kita lakukan itu dari sini tuh adalah merubah settingnya gitu. Setting kan kemarin tuh dari static jadi dari static ya, sekarang kita akan ubah menjadi dynamic. Yang pertama untuk klik IP kemudian root,
Oh, yang ini tuh kita tuh harus disable yang AS. Nah, yang AS terus kita disable. Ya, bisa. Sekarang coba yang kedua. Rute yang kalau sudah begini, kalau sudah begini berarti kita tinggal ke sini lalu nah, yuk ke routing ke OSPF ya, kemudian enter ya. Kemudian port lalu kita tambahkan tuh di sini tuh yang mengarah ke klien, jadi yang ini 10 di 207 titik 1.024. Kemudian apply, dan untuk ini untuk areanya tuh step 1 ya. Apply oke untuk ke klien lalu menambah filter 2 terus 0.0 terus 24, kemudian apply lalu oke. Nah, lakukan juga yang hal yang sama kepada router 2 routing routing OSPF, dan ini tambah network interface tambah lalu nah, mengarah ke klien atau VPC dulu 10.2.0/24. Nah, kemudian apply oke, tambahkan yang mengarah ke sini 10 10 10.0/24. Oke. Nah, supaya bisa tahu ini sudah tersambung atau belum, bisa lihat dulu dari router satu dulu, IP lalu rute ya. Terus satu di sini tuh ada untuk bagian yang menyambung kemana itu, ini ke suatu udah. Kita lihat dari berdua apa udah. Nah, setelah saya cari tahu, itu seharusnya tuh di sini tuh ada ini ada ini SPF ya. Tapi
kenapa itu nggak muncul ya, saya sudah ikutin gitu. Mungkin karena routernya yang terlalu sedikit ya, mungkin dua router ya, kan cuma karena cuma dua router gitu. Nggak tahu juga ya. Hmm, Harusnya tuh di sini tuh ada di apa dan sih ini gimana nggak ada, mungkin kan sinyal di wifi-nya gitu nggak bagus. Hmm, aja kemarin udah gangguan gitu, ini nggak bisa, kemarin tuh nggak bisa ini maka gangguannya wifi-nya, mungkin sekarang itu masih gangguan ya, jadi hmm, ya mungkin belum sampai sini saja untuk video kali ini. Mohon maaf bila kesalahan kata maupun apapun itu. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.